Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah kembali di segmen Refresh Your Mind ya. Saya akan banyak memberikan motivasi dan juga inspirasi agar semoga kita semua bisa menjadi yang terbaik dari versi kita masing-masing. Nah, hari ini saya akan membahas 3 tips bagaimana rezeki kita selalu lancar. Nah, tipsnya apa? Saya menyebutnya 3S. Nah, S yang pertama adalah sedekah. Nah, jadi saya udah banyak banget berbicara tentang sedekah, dahsyatnya sedekah. Bahwa sedekah ini luar biasa, teman-teman. Sedekah ini betul-betul bisa membeli semua keinginan kita. Kalau kita melihat arti kata sedekah itu sendiri berasal dari kata siddiq, atau yang berarti benar. Maksudnya apa? Maksudnya adalah hanya orang-orang yang benar keimanan dan keyakinannya gitu ya, yang yakin bahwa Allah akan mengganti semua sedekahnya. Tidak pernah ada orang miskin karena sedekah. Ya, saya tidak pernah mendengar ada orang menjadi melarat, menjadi susah, menjadi sulit hidupnya karena bersedekah. Memang banyak banget orang yang bilang ini sedekah itu 2,5% ya gitu. Nah, saya di sini menyampaikan gitu ya, mungkin saya ingin luruskan bahwa sedekah itu tidak 2,5%, teman-teman. Yang 2,5% itu adalah zakat. Lalu bagaimana untuk sedekah? Nah, dalam sedekah itu banyak sekali ayat dalam Al-Quran ya, saat berbicara tentang kata sedekah ataupun infak gitu ya, atau menafkahkan harta, itu diikuti oleh kata sebagian. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah tergantung kita sebagai umat muslim ini, kita ingin bersedekahnya berapa. Sebagian itu yang layak menurut kita berapa. Ada yang menganggap sebagian itu sebagian kecil, ada yang menganggap sebagian besar. Kalau dulu para sahabat menganggapnya sedekah itu sebagian besar. Makanya Umar bin Khattab sedekahnya 50% kekayaan. Abu Bakar As-Siddiq lebih hebat lagi, 100% kekayaan. Nah, kalau kita gimana? Kita mungkin sering menganggap ya sebagian itu sebagian kecil gitu. Karena katanya kan sekarang zaman minimalis gitu ya. Rumah minimalis, baju minimalis gitu. Nah, sampai sedekah pun ikut-ikutan minimalis. Padahal ya, sedekah itu jangan minimalis tapi harus maksimalis, teman-teman. Sehingga hasilnya pun nanti akan luar biasa. Sebenarnya sedekah yang paling baik itu untuk siapa sih? Nah, salah satu sedekah terbaik ya yang mungkin hari ini saya akan bahas gitu ya, itu adalah sedekah atau memberikan atau menafkahkan harta kita itu kepada orang tua. Jadi itu adalah salah satu bentuk sedekah terbaik. Dan yakinlah kalau kita membahagiakan kedua orang tua kita, maka insya Allah Allah pun akan membahagiakan kita. Kalau kita selalu memuliakan orang tua kita, maka Allah pun akan memuliakan kita. Nah, jadi sedekah kepada orang tua itu adalah salah satu sedekah terbaik, teman-teman. Dan juga jangan khawatir bagi teman-teman yang mungkin belum memiliki kelapangan rezeki gitu ya, jangan berkecil hati gitu. Karena seperti yang saya bilang, sedekah itu nggak selalu dalam bentuk uang. Bisa dalam bentuk tenaga, dalam bentuk sedekah waktu, nemenin orang tua, atau bahkan senyuman yang indah, yang baik pun itu adalah sedekah kepada orang tua. Intinya, bagaimana kita bisa membahagiakan kedua orang tua kita, maka insya Allah rezeki akan deras seperti air yang mengalir. Oke, lalu S yang kedua adalah sholat. Kita sebagai umat muslim, kita wajib sholat 5 waktu, teman-teman. Yaitu adalah subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya gitu ya. Ada yang nyebutnya dari isya dulu nih. Isya, subuh, lohor katanya, asar, maghrib. Makanya sebutannya Islam gitu. Nah, sholat adalah tiangnya agama. Dan kalau kita tidak sholat berarti kita meruntuhkan tiang agama. Dan sholat adalah amal ibadah yang pertama kali akan ditanya pada saat di alam kubur. Tentu saat kita mengerjakan apa yang Allah perintahkan, termasuk sholat ini, maka Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi sholat menjadi salah satu kewajiban terpenting. Dan bagi teman-teman yang ingin rezekinya lancar, karirnya dimudahkan, urusannya dipermudah gitu ya, maka jangan pernah tinggalkan sholat. Lalu S yang ketiga adalah silaturahim, teman-teman. Jangan memutus tali silaturahim. Bahkan Rasulullah juga berpesan bahwa jangan bertengkar dengan saudaramu lebih dari 3 hari. Karena dalam sebuah hadis juga dikatakan bahwa sesungguhnya menyambung tali silaturahim adalah salah satu bentuk terbaik untuk menumbuhkan rezeki. Dan itu sangat logis, teman-teman, sangat logis. Bayangkan kalau kita selalu menyambung tali silaturahim, sehari kita ketemu 10 orang, berarti kan sebulan kita ketemu dengan 300 orang. Nah, 300 orang itu pasti mereka punya banyak sekali peluang rezeki, benar nggak? Dibanding kita nggak ketemu siapa-siapa.
kita cuma ketemu satu orang, ya udah satu orang itu mungkin dia seorang dokter gitu ya. Ya mungkin kita ngobrol sama dia ya, oh iya tentang dunia kesehatan, mungkin supply alat kesehatan gitu ya. Tapi tentu ya terbatas hanya itu. Karena silaturahim kita terbatas hanya satu orang. Tapi bayangkan kalau kita ketemu 300 orang, akan ada 300 peluang yang depan kita. Jadi kalau dari 300 kita punya peluang 30. Nah, kalau dari 30 kita perkecil lagi, paling nggak ada 10 aja yang bisa dijalani, itu udah keren banget. Jangan pernah memutus tali silaturahim karena itu adalah salah satu media ya untuk kita mendapatkan rezeki. Dan banyak sekali pengalaman saya pribadi gitu ya. Saya sendiri banyak sekali mendapatkan peluang bisnis, peluang usaha, peluang rezeki ya. Itu dari silaturahim, betul dari silaturahim. Jadi misalkan saya dikenalin sama temen, kita ngobrol, ngopi 1 jam, 2 jam gitu. Dan dari obrolan itu banyak sekali yang bisa digali. Baik usaha yang sedang saya jalani, ataupun usaha yang belum pernah saya jalani. Dan beberapa usaha saya itu berasal dari obrolan ringan. Jadi ada ungkapan teman-teman, your network is your net worth. Maksudnya apa? Maksudnya kita bisa melihat seberapa besar kekayaan kita ya di masa yang akan datang ataupun masa sekarang ini dilihat dari seberapa luas networking atau jejaring yang kita punya. Semakin luas kita berjejaring, semakin luas kita memiliki networking, maka semakin besar pula kesempatan kita untuk mendapatkan peluang rezeki. Jadi jangan sia-siakan silaturahim, selalu coba untuk bertemu orang baru, berkenalan dengan orang baru, ngobrol dengan orang baru. Insya Allah itu akan bisa membawa dampak yang baik dan juga signifikan untuk kita. Oke teman-teman, jadi itulah 3 kunci agar rezeki tidak seret. 3S. Yang pertama adalah sedekah, S yang kedua adalah sholat, dan S yang ketiga adalah silaturahim. Jangan tinggalkan 3 ini, maka insya Allah rezeki teman-teman semua akan lancar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.